Abhimanyu penerobos formasi Cakrawiyuha dalam perang Bharatayuddha. Putra super dilahirkan oleh ibu istimewa. Belajar dari Mahabharata yang menunjukkan bahwa pengaruh terbesar terhadap seorang anak adalah dari sang ibu. Ibaratnya seorang ayah hanya mengirim data lewat sperma, dan setelah terjadi pembuahan, sel telurlah yang berkembang dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan. Di masa-masa awal kehidupan, sang anak juga tergantung dari susu ibu, dan pendidikan awal adalah oleh sang ibu. Bahkan selama 9 bulan dalam kandungan, sang janin telah belajar banyak dari sang ibu. Super Pandawa adalah contoh nyata putra-putra dari Kunti yang istimewa. Sebaliknya, Gendari yang tidak bahagia menurunkan para Kurawa. Meskipun Krishna dan Baladewa sangat unggul, akan tetapi para putra-putrinya lebih banyak dipengaruhi oleh istrinya masing-masing. Justru adik perempuan Krishna dan Baladewa, Subhadra lah yang kawin dengan Arjuna dan melahirkan putra super Abhimanyu. Abhimanyu kawin dengan Utari, putri Raja Masyapati dari kerajaan Wirata. Utari adalah perempuan istimewa. Dia adalah murid dari Arjuna kala Arjuna dan saudara-saudaranya menyamar mencari kerja di Wirata. Dari rahim Utarilah lahir Raja Pariksit yang agung dan bijaksana menggantikan Yudhistira sebagai Raja Hastina. Wanita jauh lebih intuitif daripada kaum pria, lebih disiplin, lebih lembut tapi tegas. Di wilayah peradaban Hindia, kaum perempuan tidak pernah dianggap sebagai warga masyarakat yang lemah, dan oleh karenanya mesti selalu berada di bawah kaum pria. Bagi setiap pria yang ingin meraih keberhasilan, hendaknya kau menghormati para wanita dalam hidupmu. Seorang wanita adalah personifikasi Bunda alam semesta. Ia adalah wujud kasih dan kekuatan, kelembutan dan ketegasan. Janganlah menyalah tafsirkan kelembutannya sebagai kelemahan. Tiada seorang pun yang menjadi besar tanpa peran wanita dalam hidupnya. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada kaum perempuan. Bersyukurlah kepada keberadaan atas kehadiran mereka dalam hidupmu. Dikutip dari Krishna Anand, tahun 2010. Spiritual Astrology, The Ancient Art of the Self, Empowerment Bhakti Seva. Wahyu Penguasa Negeri. Abhimanyu adalah seorang tokoh dalam perang Bharatayuddha. Abhimanyu berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu Abhi yang berarti berani dan Manyu yang berarti karakter. Abhimanyu berarti ia yang memiliki karakter tak kenal takut atau sang pemberani. Untuk memperoleh putra yang memperoleh wahyu penguasa negeri, dibutuhkan genetika dan pendidikan yang unggul. Kisah Wahyu Cokroningrat yang seakan-akan Abhimanyu menerima wahyu setelah mengalahkan Lesmana putra Duryudana dan Samba putra Krishna perlu dimaknai lebih dalam. Leluhur kita yang sering memakai lambang yang tersirat dalam mendongeng bukan sekedar kata-kata yang tersurat. Untuk memperoleh putra super bukan dengan kisah tersurat. Sang ayah bertapa di hutan yang mengerikan. Apalagi disebutkan mereka bertapa di hutan Krendawahana yang mengerikan, yang dijaga Batari Durga. Kita juga perlu berhati-hati, sebab Durga adalah dewi ilahi yang cantik dan sangat bijaksana, walaupun sangat tegas terhadap kejahatan. Raja Erlangga adalah pemuja dewi feminim Durga. Hanya nampaknya setelah keruntuhan Majapahit, Durga mulai dijelek-jelekan karakternya lewat kisah-kisah yang baru. Abhimanyu adalah generasi kedua yang paling terkenal dari Pandawa. Dengan kebajikan dan kemampuannya, ia dianggap sebagai ahli waris yang paling berhak dan memenuhi syarat untuk tahta Hastina. Putra Abhimanyu itu, Pariksit, menjadi pewaris tunggal kerajaan Pandawa menggantikan Yudhistira. Formasi Cakrawiyuha.
Dalam perang Baratayuda yang ketiga kali, formasi Cakrawiyuha digunakan. Pertama saat Bhisma melawan Arjuna, kedua saat Kurawa melawan Abhimanyu. Abhimanyu bisa menerobos formasi, akan tetapi paman-pamannya yang ada di belakangnya ditahan Jayadrata sehingga terpisah dengan Abhimanyu. Formasi ketiga dimainkan Kurawa untuk melindungi Jayadrata, akan tetapi dapat ditembus dan diporak-porandakan oleh Arjuna, apalagi setelah dibantu Gatotkaca dan pasukan dari Nusantara. Formasi Cakrawiyuha selalu berputar, sehingga setiap prajurit hanya berhadapan-hadapan dengan musuh yang sama dalam waktu yang singkat. Prajurit lawan dibuat bingung dan tidak bisa menembus formasi tersebut. Pandawa selalu melawan musuh yang seimbang, akan tetapi melawan formasi Cakrawiyuha mereka hanya bertarung dengan musuh sepadan. Kemudian sudah berganti dengan musuh para prajurit sebelah musuh utamanya. Belajar ilmu formasi Cakrawiyuha. Pendidikan Abhimanyu dimulai dari ketika ia masih dalam rahim Sabhadra itu. Dikisahkan sang janin mendengar Arjuna menguraikan ilmu formasi Cakrawiyuha kepada Sabhadra, bagaimana rahasia untuk menerobos Cakrawiyuha. Akan tetapi kala Arjuna mulai menjelaskan tentang bagaimana keluar dan menghancurkan formasi Cakrawiyuha, Sabhadra tertidur. Dan sesaat kemudian Arjuna dipanggil oleh Sri Krishna. Nampaknya sudah ada blueprint bahwa Abhimanyu belum paham cara keluar dari formasi Cakrawiyuha. Sri Krishna paham bila Abhimanyu menguasai seluruh strategi, maka Korawa akan digulung oleh Abhimanyu dan bukan oleh Pandawa. Dikisahkan bahwa Abhimanyu adalah inkarnasi dari putra Soma, Dewa Bulan. Sang Dewa Bulan membuat perjanjian bahwa putranya tinggal di bumi hanya selama 16 tahun. Abhimanyu menjelang usia 16 tahun saat perang Baratayuda. Cakrawiyuha atau Padmawiyuha adalah formasi khusus dan hanya beberapa petinggi Pandawa, yaitu Arjuna, Abhimanyu, Krishna, dan Pradyumna yang tahu cara menembus formasi ini. Namun Pradyumna, putra Krishna, tidak berpartisipasi dalam perang Mahabharata, sedangkan Krishna secara resmi tidak ikut perang kecuali sebagai penasehat. Drona dan Bhisma dari Korawa, dan Aniruddha, putra Pradyumna, juga paham tentang formasi Cakrawiyuha. Formasi Cakrawiyuha dunia memerangkap diri kita. Ibarat Abhimanyu, kita semua sudah masuk perangkap Cakrawiyuha dunia. Hanya Abhimanyu mati untuk kembali Soma, ayahandanya, sedangkan kita lahir berkali-kali untuk mempelajari Cakrawiyuha dan masih saja tetap terperangkap dalam formasi yang sama. Sebagaimana Cakrawiyuha yang selalu berputar, kita pun menghadapi musuh yang selalu berganti. Dunia tidak pernah berhenti merayu kita. Dunia tidak rela melepaskan diri kita. Ia selalu berupaya agar kita menjadi bagian darinya. Bila rayuannya tidak berhasil, ia akan mengecam, mengancam, mendesak, dan memaksa dengan menggunakan segala daya upaya. Pokoknya kita tidak boleh keluar dari lingkarannya, lingkaran setan, kelahiran dan kematian yang tidak berkesudahan. Dikutip dari Krishna Anan tahun 2006, Kidung Agung melakukan cinta bersama Raja Solomo Cakarta. Dunia sangat licik, bisa selicik Kurawa yang mengeroyok Abhimanyu. Dunia ingin memiliki kita, keluarga, kerabat, dan orang-orang yang mengaku seumat dan seiman dengan memiliki kita. Lembaga-lembaga keagamaan dan politik berebutan untuk memiliki kita. Kadang mereka bergabung untuk menyatakan kepemilikan mereka atas diri kita. Berhati-hatilah, kapal kita berada di tengah laut, wilayah kekuasaan para pembajak laut. Barangkali kita tidak melihat mereka, karena mereka selalu bersembunyi di balik ombak. Mereka pintar, licik. Kapan saja mereka dapat berlaga untuk membajak jiwa kita, untuk menumbaskan kesadaran kita.
Sri Krishna penunjuk jalan bagi Arjuna. Arjuna beruntung mempunyai Sri Krishna dalam menghadapi dunia. Sri Krishna adalah guru bagi Arjuna. Seorang guru datang dalam hidup kita bukan karena kehendaknya, tetapi karena kehendaki Yang Maha Kuasa. Kedatangan seorang mursyid atau seorang guru dalam hidup kita terjadi karena dikehendaki oleh Sang Kuasa. Itulah kenapa kita sujud kepadanya, karena sesungguhnya dengan sujud kepadanya kita sedang sujud kepadanya. Ciri-ciri seorang manusia sejati yaitu suci, berani, jernih pikirannya, luas pandangannya, menyebarkan keharuman dan kedamaian, berkarya demi kebaikan sesama, sehat sehingga dapat melayani sesama dengan baik, melangkah dengan pasti dan tidak sombong. Mereka menunjukkan jalan supaya kita jalan sendiri. Mereka membakar semangat kita. Mereka membangkitkan jiwa kita yang sudah sekarat. Bila kita cukup beruntung dan telah menemukan komunitas spiritual yang dapat berperan sebagai support group, pemberangkatan kita menjadi pasti. Tapi ya cuma sebatas itulah bantuan yang dapat kita harapkan dari mereka. Kenapa? Karena bila kita tidak berjalan juga, mereka akan mendorong kita untuk terjun ke dalam diri. Saling dorong inilah pekerjaan support group. Terbunuhnya Abhimanyu. Pada hari ke-13 perang Bharatayuddha, pihak Korawa menantang Pandawa untuk mematahkan formasi perang melingkar yang dikenal sebagai Cakrawiyuha. Pandawa menerima tantangan tersebut karena Sri Krishna dan Arjuna tahu bagaimana cara mematahkan formasi tersebut. Namun pada hari itu Sri Krishna dan Arjuna sibuk bertarung dengan laskar Samsaptaka. Oleh karenanya Pandawa memilih Abhimanyu yang memiliki pengetahuan tentang formasi Cakrawiyuha. Abhimanyu tidak menyerang musuh di depannya, tetapi musuh di kanannya dan kirinya, sehingga dia dapat menerobos formasi. Akan tetapi formasi di belakangnya segera menutup kembali. Abhimanyu selalu bisa menerobos ke tengah, akan tetapi musuh di belakangnya selalu menutup kembali. Karena paman-pamannya tidak dapat menerobos masuk, maka Abhimanyu masuk sendirian. Sudah banyak komandan prajurit yang dibunuhnya, termasuk Lesmana putra kesayangan Duryudana. Akan tetapi pada akhirnya Abhimanyu kelelahan atas nasihat Drona karena menghancurkan busur Abhimanyu dari belakang. Kemudian keretanya dihancurkan, kusir dan kudanya dibunuh. Tanpa menghiraukan aturan perang, pihak Korawa menyerang Abhimanyu secara serentak. Abhimanyu mampu bertahan sampai pedangnya patah, dan roda keretanya yang ia pakai sebagai perisai hancur berkeping-keping. Tak berapa lama kemudian Abhimanyu terbunuh. Dunia ini sungguh membutuhkan beberapa manusia baik yang rela berkorban demi kebaikan umat manusia untuk mencegah terjadinya kehancuran total. Manusia-manusia baik yang rela mengorbankan kenyamanan demi kebaikan dunia. Manusia-manusia baik yang siap berkarya tanpa pamrih demi kesatuan dan persatuan dunia.